agenda dari Jawa Tengah, yaitu Timun. Nama saya Cita Ninja Tamina dari absen 9. Saya Arifin Mas, absen 6. Nama saya Rahman Wadani, absen 28. Saya Muhammad Ridho, absen 19. Nama saya Muhammad Rizky, absen 18. Kami akan menceritakan kisah agenda Timun. Pada suatu hari, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda parubaya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Mbok Sri. Suaminya sudah meninggal sejak lama, dan ia tidak memiliki anak. Mbok Sri ini menghabiskan hari-harinya seorang diri, dan setiap harinya ia merasa bosan serta jenuh, karena ia tidak memiliki seseorang untuk menemaninya. Mbok Sri ini sejak dulu sangat ingin punya anak, namun impiannya yang satu ini memang tidak pernah bisa terwujud. Ditambah lagi, sekarang ia tidak memiliki seorang suami. Kemungkinan ia memiliki anak pun tentu saja menjadi hilang. Mbok Sri ini hanya bisa menunggu keajaiban menghamilinya agar ia bisa memiliki anak. Mbok Sri ini selalu berdoa pada Tuhan setiap pagi, siang, dan malam hari agar Tuhan bisa melihatnya dan mengkaruniakan Mbok Sri ini seorang anak. Mbok Sri ini pun merasa ketakutan. Ia merasa raksasa itu akan memakannya. Mbok Sri ini pun memohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkannya tetap hidup. Tenang, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wanita tua, ucap raksasa itu. Ternyata raksasa ini meminta Mbok Sri ini menanam biji timun yang ia berikan. Katanya, ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun, saat anak itu sudah dewasa, Mbok Sri ini harus memberikan anak itu kembali pada raksasa karena ia akan memakannya. Karena Mbok Sri ini sangat menginginkan seorang anak, ia menyetujui perjanjian itu. Kembali ke rumah, Mbok Sri ini menanam biji timun itu ke ladang rumahnya. Mbok Sri ini merawat biji timun itu dengan sangat baik tiap harinya. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berubah. Dan tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, buah timun spesial ini menjadi semakin besar. Lebih besar dari buah timun pada umumnya. Warnanya pun menunjukkan warna kuning keemasan, terlihat cantik. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbok Sri ini memetiknya dan saat terbelah, ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Sri ini sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberikan nama Timun Mas. Mbok Sri ini merasa sangat senang sehingga ia lupa bahwa ia pernah membuat janji pada raksasa ia akan memberikan bayi ini padanya suatu hari nanti. Mbok Sri ini membesarkan Timun Mas dengan kasih sayang dan kesabaran. Timun Mas tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik serta cerdas. Malam, Mbok Sri ini kembali bermimpi didatangi raksasa yang memberikan pesan bahwa dalam waktu seminggu ia akan menjemput Timun Mas. Sejak saat itu, Mbok Sri ini sering termenung sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayangi. Terkadang, air mata jatuh ke pipinya tanpa ia sadari. Ternyata Timun Mas sering memperhatikan ibunya sedih ini. Lalu ia pun bertanya pada Mbok Sri, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali menangis?" Awalnya, Mbok Sri ini tidak ingin bercerita pada anaknya. Tapi karena Timun Mas mendesaknya dan terus bertanya, Mbok Sri ini pun menceritakan kisah asli kelahiran Timun Mas. Mbok Sri ini juga menceritakan bagian bahwa ia harus mengembalikan Timun Mas ke seorang raksasa dan beberapa malam sebelumnya, raksasa itu menghampiri ia kembali ke dalam mimpi. Timun Mas pun merasa sedih dan ia tidak ingin Mbok Sri ini mengembalikannya ke sang raksasa. Akhirnya mereka berdua berpikir dan mencari cara agar Timun Mas bisa bebas dari sang raksasa. Di hari Timun Mas harus dikembalikan, tiba-tiba Mbok Sri ini terpikir sebuah cara. Mbok Sri ini meminta Timun Mas sepura-pura sakit agar sang raksasa tidak ingin memakannya. Beruntung ini cukup berhasil untuk mengulur waktu. Sang raksasa akan datang kembali saat Timun Mas sudah sembuh. Malam, Mbok Sri ini memimpikan seorang raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan, tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat ia terbangun di pagi hari, tentu saja Mbok Sri ini merasa kebingungan dengan arti mimpi itu. Dengan berbagai keraguan dan rasa penasaran di benaknya, Mbok Sri ini tetap berjalan ke hutan dan mengikuti perasaannya. Saat ia tiba di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar seperti yang ada di mimpinya semalam. Sebenarnya Mbok Sri ini berharap bungkusan yang hendak ia temukan ini berisi bayi. Tapi yang justru ia temukan hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kecewa dan merasa sedih.
Tiba-tiba ada seorang raksasa yang menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak. Apa maksudmu memberikanku sebutir biji timun? Tanya Mbok Sri ini seraya berteriak, tapi tetap menahan emosinya. Saat Mbok Sri ini memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itulah yang semalam menghampirinya. Sebelum raksasa itu kembali, Mbok Sri ini memikirkan bagaimana cara agar anaknya bisa terbebaskan. Paginya, Mbok Sri ini bertemu seorang pertama di gunung. Ia adalah teman suaminya yang sudah meninggal. Sesampainya di sana, Mbok Sri ini langsung menceritakan soal kondisinya dan ia ingin mengusir raksasa itu. Sang pertapa itu memberikan Mbok Sri ini 4 bungkusan kecil. Katanya, bungkus-bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Sang pertapa menyuruhnya memberikan 4 bungkusan ini kepada anaknya dan jika sang raksasa mengejarnya, sebarkan isi bungkus-bungkusan ini. Setelah itu, Mbok Sri pun pulang dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya ia sekarang sudah memiliki rencana. Beberapa hari kemudian, raksasa ini datang kembali untuk menjemput Timun Mas. Mbok Sri ini dan Timun Mas pun berdiri bersampingan tanpa rasa takut. Timun Mas pun berlari tiba-tiba sekencang-kencangnya dan raksasa itu mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh, Timun Mas menaburkan biji yang diberikan ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan-bungkusan yang berisi jarum dan dalam sekejap, jarum-jarum berubah menjadi banyak pohon bambu yang tinggi dan licin. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas walau berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkan. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu telah berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkap dan memakannya. Dengan harapan untuk selamat yang sangat besar, Timun Mas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang sangat mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan ia tewas dengan sangat cepat. Melihat itu, Timun Mas langsung berlari menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Sri ini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan dan sejak itu Mbok Sri ini dan Timun Mas hidup berbahagia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.